Ya dinamisasi di situasi sekarang ya, memang teknologi percepatannya luar biasa. Ya. Semua orang bisa memberitakan. Kira-kira dampak secara langsung dan tidak langsung sebut saja bagi warga Persatuan Islam seperti apa? Karena dakwah sekarang itu ranahnya bukan hanya dakwah konvensional, tapi juga dakwah digital. Dakwah digital. Nah, kita isi ruang-ruang publik itu dengan hal-hal yang baik, ya amar ma'ruf nahi mungkar. Menyerahkan data bangsa Indonesia itu ke Amerika. Yang Amerika open bar, semua bisa masuk. Akses. Kalau data itu kita serahkan, ladang itu kita serahkan kepada Mr. Trump, maka itu dikuasainya. Iwan Fillah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kalau di level negara ini beliau itu seperti Menko. Menko di bidang Infocom. Ya tadi ya? Atau Komdigi lah. Komdigi lah ya, Komdigi lah ya. Tapi ini di skup Persatuan Islam. Ya. Nah, Tad, kenalin dong tentang Infocom itu sendiri, misalkan sejak kapan di Persatuan Islam itu ada, terus ngapain juga harus ada Infocom? Kenapa udah aja cukup lah, itu mah urusan negara, ormas mah nggak usah pipiluan lah gitu, udah ada itu negara aja gitu, udah duit negara gede atau nyiun server, wah ketika bayar lah saya mah. Nah kira-kira apa sih urgensi di Persatuan Islam sampai harus ada kementerian khusus di bidang Infocom ini, dan ngapain aja sebenarnya? Terima kasih nih Mang Fahmi, Iwan Fillah yang dihormati Allah. Alhamdulillah, sebenarnya di Persis ini kan sejak awal diseminasi paham itu, penyebar luasan paham itu melalui media. Media, melalui majalah, mulai leaflet, buletin, semua dari mulai alisan, pembela Islam dan seterusnya sampai sekarang Risalah, Iber gitu masih eksis. Secara fungsi, secara struktural dulu tuh dikenal penyiaran, bidang garapan penyiaran publikasi. Oh awalnya penyiaran, generasi awal itu namanya penyiaran dan publikasi. Penyiaran dan publikasi. Nah, kemudian Ingat kan itu siapa dulu yang pegangnya? Yang pegang awal Yunus Anis. Apa sebelum beliau? Sebelumnya saya kurang paham, tapi kesini Pak Ahmad Zailan yang wartawan PR, kemudian Mas Bambang Setio. Yang saya kenalnya waktu di Risalah beliau. Ya itu beliau wartawan juga. Nah setelah itu diganti menjadi Bidgar Kominfo. Jadi bidang penyiaran itu dari sejak awal Persis berdiri sudah ada? Penyiaran publikasi. Sudah ada? Ya, sudah ada. Cuman kemudian bermetamorfosis menjadi? Ya, menjadi Bidgar, bidang garapan Kominfo. Itu di masa kepemimpinan Ustaz Sidik Al-Yarham. Ustaz Sidik, Nah setelah itu masih di bawah HMK dulu itu. HMK itu hubungan antar kelembagaan lah gitu ya. Di bawah itu. Jadi posisi organisatorisnya. Nah, pasca Muktamar 16 itu menjadi bidang. Kalau dulu Bidgar, kalau Bidgar tuh kalau level menteri kementerian. Nah, kalau sekarang itu levelnya Menko. Di Menko yang sekarang. Ya, sekarang Menko. Nah, Menko di bawahnya ada bidang garapan yang baru 3. Yang pertama penerbitan literasi. Yang kedua pengembangan media digital. Yang ketiga arsip data dan perpustakaan. Itu yang di bawah bidang Infocom. Bidang Infocom. Gitu. Dan apakah itu semua ada di setiap lini, misalkan dari level PW, PD, PC, ranting, jamaah seterusnya? Kalau hasil muktamar itu kan kalau memang dianggap perlu. Itu bisa membuat bidang garapan yang sudah ada di level pusat. Tapi disesuaikan dengan daerah. Ada yang memang khusus bidang garapan Infocom, ada juga yang dirangkap sekretaris, ada yang juga dirangkap sekretariat. Jadi di daerah itu bervariasi. Bidang Infocom ini gitu. Nah, kan kalau kita flashback, nyatanya kalau kita flashback di sejak awal Persatuan Islam itu kan lebih ke pergerakan penyiarannya, lebih ke penyebaran kayak buletin, majalah, bahkan sampai radio kan dulu tuh kan, sampai radio itu kan. Nah, kalau di situasi hari ini misalkan tantangannya yang notabene hampir setiap orang, hampir setiap komunitas
bisa membuat garapan media itu sendiri dan seterusnya. Nah, gimana menyikapi di level Infocom PP Persis? Ya, dinamisasi di situasi sekarang ya, memang teknologi percepatannya luar biasa. Ya. Semua orang bisa memberitakan, semua orang bisa istilahnya citizen journalism ya. Jadi menyampaikan berita sekarang peristiwa sekarang bisa disebarkan. Nah, Jamiah Persatuan Islam menyikapinya itu dalam konteks bagaimana kita mengisi public sphere, ruang publik itu dengan hal yang baik, ya, dengan kebaikan. Ya. Karena dakwah sekarang itu ranahnya bukan hanya dakwah konvensional, tapi juga dakwah digital. Dakwah digital. Nah, kita isi ruang-ruang publik itu dengan hal-hal yang baik, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah misalkan hanya sebatas di ranah penyiaran, misalkan kalau dulu di penerbitan, apakah di ranah itu wilayah Infocom, walaupun tadi kan ada 3 bidang ya, literasi, kemudian pengembangan media digital, kemudian arsip data dan perpustakaan. Apakah misalkan termasuk ikut turut merespon nggak dengan kayak kejadian-kejadian kemarin, misalkan informasi tentang itu loh tadi tentang data, tentang urusan kedaulatan data, maksud saya Mr. Trump. Nah, itu kan aduh asa gimana gitu lah ya kalau kata aku ya. Tapi kan lagi-lagi ini yang tadi kenapa saya mempertanyakan apa sih urgensinya ada Infocom di suatu ormas? Kenapa melibatkan diri dalam ranah itu dan ya sekarang wayahna mau tidak mau karena misalkan yang saya memahami tentang Persis hari ini dengan transformasi dakwahnya itu menyikapinya seperti apa? Ya. Ini setelah ditandatangani kalau tidak salah tanggal 20 Februari ya, pemerintah Indonesia menandatangani agreement on reciprocal trade ya, dengan Mr. Trump itu ya. Di antara klausul-klausul tentang perjanjian itu adalah kita diantaranya menyerahkan data kita, data bangsa Indonesia lah. Menyerahkan data bangsa Indonesia itu ke Amerika. Yang Amerika open bar, semua bisa masuk akses. Kan statement terakhir Trump itu kan kita bisa masuk full akses. Full akses. Bola didinya. Itu kan wilayah bagi sebagian orang tuh wilayah awang-awang lah. Nah, dengan pernyataan semacam itu, terus dengan penyikapan negara seperti itu. Nah, dalam konteks Persatuan Islam sebagai ormas yang terlibat aktif, baik itu mengkritisi atau terlibat aktif nggak pasif dalam setiap kebijakan negara. Dampaknya kalau kita membiarkan misalkan, udah deh biarin aja, itu mau urusan negara, ormas mah nggak usah ikut-ikutan. Kira-kira dampak secara langsung dan tidak langsung, sebut saja bagi warga Persatuan Islam seperti apa, atau secara skala besar, skala persatuan Indonesia, bangsa Indonesia seperti apa yang Ustaz bayangin? Jika itu terjadi. Simpelnya kalau warga dulu ya, warga Jamiah ya. Kita punya data nih. Ya. Dr. Fahmi punya data, diserahin ke saya. Dampaknya apa? Saya kan bisa mengakses apapun yang Fahmi ketahui, apapun yang Fahmi lakukan, apapun identitas Fahmi bisa. Termasuk kemungkinan sama Ustaz salah gunakan? Sangat mungkin. Sangat mungkin itu terjadi. Apalagi dalam skala besar negara. Data itu minyak abad 21. Ada peralihan sumber energi. Ya, sumber energi. Sumber energi hari ini adalah minyak. Data berupa data. Kalau pada masanya adalah minyak. Kalau data itu kita serahkan, ladang itu kita serahkan kepada Mr. Trump, maka itu dikuasainya. Artinya dia bisa menguasai, meskipun secara fisik tidak menguasai kita. Tapi data-data nama, umur, kecenderungan, kesukaan, kebiasaan, foto-foto keluarga yang di Facebook. Betul. Sebelumnya kan sudah ramai beredar data-data pribadi ya, di dalam negeri. Apalagi sekarang diserahkan.
sepenuhnya. Oke, saya turunkan lagi, turunkan lagi. Anggaplah, berarti kan di level Infokom Persatuan Islam menyadari atau sudah punya ada level kesadaran pentingnya suatu data. Bahkan difahami suatu data itu sebagai layaknya kita memahami sumber energi itu adalah minyak misalkan. Dan itu adalah mata uang. Dan itu adalah bisa dimonetize misalkan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa kabar dengan data-data Persatuan Islam itu sendiri, baik secara jamiah maupun keanggotaan yang saat ini sudah dikerjakan sama teman-teman di tim Infokom? Ya, memang kita menyadari ya, transformasi digital ini menjadi sebuah keniscayaan. Ya, dari mau bisa kabur nyatanya, bisa kabur dari konvensional ke digital. Itu sebuah keniscayaan, mau tidak mau, suka tidak suka. Tapi bukan hanya berhenti di digitalisasi, tapi kita juga mempertimbangkan ketahanan dan kedaulatan data. Jadi kedaulatan data itu kan harus kita pertahankan, bukan hanya tanah sejengkal, tapi juga data juga harus kita pertahankan. Kenapa? Nah, jika pernyataan itu, Ustaz, pernyataan kedaulatan data atas nama versi di Jamiah Persatuan Islam saja, misalkan nih, saya punya kartu anggota Persis misalkan. Nah, disikapi sebagai kedaulatan datanya seperti apa tindakan konkretnya? Ya, kita mengembangkan sistem sendiri sih sebetulnya, mengembangkan sistem sendiri yang namanya versi Super App. Ya, kita mengembangkan sistem aplikasi sendiri yang insya Allah itu aman ya. Dan itu Persis apa namanya? Persis Super App. Persis Super Apps. Ya, kita sudah punya itu. Sudah merancang. Itu kenapa harus ada itu, Tan? Kenapa harus ada itu? Ya, justru itu sebuah keharusan karena selama ini kan masing-masing. Pesantren punya, bidang-bidang harapan lembaga punya, tercecer lah ya. Untuk tercecer. Data masih tercecer. Dan itu sangat rentan. Sangat rentan sekali dari aspek security-nya, dari aspek kedaulatan datanya. Nah, maka kita coba sinergiskan. Meskipun memang ini bertahap juga sih sebenarnya. Bertahap, satu demi satu kita bangun. Karena membangun infrastruktur digital itu kan butuh effort yang kuat. Gitu. Baik secara finansial maupun yang lainnya tadi ya. Ya, betul. Nah, dari secara secara komunal atas nama Komunitas Persatuan Islam atau Ormas Persatuan Islam, kaitan tindakan konkret di support apps itu sudah sejauh mana Ustaz melakukan? Karena ini apakah itu bagian dari awalnya mungkin lebih kepada hanya sekadar penertiban secara organisasi saja, atau memang sudah membaca dari tadi urusan tadi bahwa yang namanya data itu harus difahami kesadarannya sampai ke sana misalkan? Ya, memang dengan kemajuan sekarang itu menjadi mandatory gitu ya, menjadi sebuah keharusan. Tidak lagi, bukan hanya konvensional data-data yang kita kelola, karena konvensional dari sisi efektivitas, efisiensi juga kan menyimpan misalnya arsip di kantor itu bagaimanapun butuh pengelolaan yang yang baik gitu kan, pengelolaan yang benar. Nah, ya kita coba digitalisasi, kita buat mekanisme yang sedang ongoing tadi, yang sedang ongoing di digitalisasi, misalkan apa aja? Ada dua bidang yang kita sedang garap. Yang pertama di bidang organisasi atau jamiah. Jadi input data nanti insya Allah tidak lagi manual, begitu ya. Pendaftaran, pembayaran. Jadi misalnya kalau saya misalkan mau daftar nih, pengen jadi anggota Persatuan Islam, tinggal download aplikasi Super App, nanti kita bisa lihat, nanti bisa kita approve ya, sesuai dengan tingkatan, nanti ada BIMTEK-nya tersendiri. Jadi memudahkan. Menyasar. Selama ini kan konvensional, harus datang segala macam, itu butuh waktu. Bari kantor nanti Sabtu Minggu. Gitu. Jadi itu secara internal itu juga ada kesadaran bahwa di level organisasi saja yang namanya data itu penting, karena penting. Posisinya hingga hari ini dan data itu tidak diperjualbelikan. Itu penting itu. Data itu tidak diperjualbelikan. Data anggota itu berarti udah terjadi atau gimana ceritanya itu? Maksudnya gimana? Nah, ini kan saya kalau apa yang dijalankan sekarang oleh pemerintah itu menyerahkan data kemungkinan besar itu ada kekhawatiran dari bidang Infokom juga sudah membuat statement sebetulnya bahwa
ini menyangkut kedaulatan data. Ya, kalau orang Amerika tahu data kita, ya itu tahu kecenderungan masyarakat Indonesia sudah bisa dipotret. Nah, itu dampaknya jika seperti itu, pertanyaan saya, sebelum Presiden Amerika menyampaikan pernyataan itu, apakah ada semacam usaha tersendiri dari Persatuan Islam misalkan untuk mengingatkan pada negara? Kita sudah sekadar Noel lah gitu, juragan atulah ulah dibasikeun lah mun tiasa misalkan, ada nggak usaha sampai ke arah sana gitu dari ormas? Kalau ormas itu kan NGO ya, non-government ya. Artinya ya kita menyampaikan kepada wakil-wakil kita, wakil rakyat kita, kan gitu ya. Meskipun memang kekuatan civil society ini kan harus dibangun. Tapi saran saya mah saya mah bari romantisme, iya banyak bari romantisme sehingga harita zaman Tuan Hasan nyuratan ke Soekarno. Jadi usah desain tulis tangan. Tulis tangan we kepada Tuan Prabowo. Wah, kan keren kan. Kalau saya sebenarnya sudah mengingatkan, ya saya sudah membuat statement. Kalau tidak salah 2 kali lah, bisa dicek ya di situs. Sudah menyampaikan bahwa kita mewanti-wanti pemerintah terkait data yang diserahkan kepada pihak Amerika Serikat ini. Ini bukan persoalan ecek-ecek. Iyalah, masa sebegitunya gitu, gitu. Apakah ada agenda yang lain kira-kira kenapa gitu? Jadi kalau istilah saya ini apa ya? Kita sekarang tuh jihad digital. Harus diproklamirkan ya. Iya, jihad digital. Jihad digital itu tindakan orang unggul. Jihad digital itu pertama kita melindungi data kita. Melindungi data kita kan. Kita kan punya yang harus ada sesuai dengan undang-undang PDP. Undang-undang perlindungan data pribadi PDP. Nah, itu kalau undang-undang nomor 20 atau 22 saya lupa. Undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Jadi itu harus dijaga kerahasiaan. Jadi kalau tidak dilindungi data kerahasiaan warga itu, ya bagaimana? Dan itu termasuk yang diamalkan di ormas ini. Nah, di kita mencoba, ya, data yang kita miliki itu, ya kita lindungi lah. Kita dibuat berlapis itu data-data itu, karena ini menyangkut kerahasiaan kan. Kalau hal-hal yang data ini diambil oleh lawan dalam term pengertian atau oleh musuh, ya agak susah kita ini. Nah, pertanyaan saya kan misalkan kan yang namanya ormas keagamaan di Indonesia kan banyak tadi banyak. Maksud saya, apakah ada nggak inisiasi yang dilakukan oleh Ustadz misalkan atas nama Persatuan Islam misalkan berkolaborasi untuk menyuarakan bersama kegelisahan bersama, entah itu dengan saudara-saudara kita yang Muhammadiyah, yang Nahdlatul Ulama, atau bahkan misalkan komunikasi dengan KPID misalkan, atau dengan itu untuk menyampaikan cabutlah kebijakannya jangan kayak gitu misalkan. Ada nggak ke arah sana ikhtiarnya? Ya memang kita sedang berupaya itu ya, menggalang komunikasi dengan kawan-kawan yang seperjuangan lah, gitu kita proses penyadaran. Karena ini kan tidak terasa. Jadi digital tuh barang yang kalau istilah Sunda tuh tidak ada teka tinggal bungkel kan. Ayat tapi tidak terlihat secara fisikal. Seperti masjid, madrasah, pesantren itu kelihatan fisikal. Asetnya tampak gitu ya. Tampak, ya. Tangible. Ini bukan intangible, tidak terasa gitu. Tapi ini bisa mengganggu stabilitas. Gitu. Nah, kita coba untuk berkomunikasi dengan teman-teman, mencoba menyuarakan aspirasi yang. Kalau dari saudara-saudara yang lain, tanggapannya seperti apa tadi? Kayak teman-teman dari Muhammadiyah misalkan atau dari saya belum ngecek ya teman-teman Muhammadiyah, tapi aktivis pergerakan itu sudah memberikan warning juga ya. Terkait ART ini, Agreement on Reciprocal Trade ini. Gitu. Kalau dari komunitas kampus misalkan, komunitasnya sudah ada yang juga mengingatkan. Sudah ada yang mulai ada bersuara. Komunikasi sudah mulai bersuara. Karena ini seperti, mohon maaf ya, ini nggak terasa tapi dampaknya signifikan sekali. Gitu. Dan mungkin tidak hari ini. Tidak hari ini. Memang
argumentasi dari pemerintah itu kan trade, ya, perdagangan. Tapi kita kan pola ngajajah ya, bare itu perdagangan. Itulah, begitu. Jalan sejarah itu kan akan berulang. Kalau dulu penjajahan penjajah ngambil rempah-rempah, sekarang ngambil data kita. Betul lah. Ya. Jadi penjajah ngambil data kita, dipotret. Ya. Kecenderungan Fahmi hobinya apa? Motoran. Wah, geus kanyahoan. Iklannya bahkan iklan pernah ditunggu begitu. Okay. Sehari-hari kita sudah menyerahkan data ya, dengan mengisi apa yang disebut dengan big data ya, dengan media sosial ya, dengan data kita, nama kita, sering kita posting, itu kan menyerahkan data juga. Hanya mungkin tidak sepenuhnya, apalagi ini semua diserahkan datanya. Ya. Full akses deh. Full akses lagi. Wow. Pikumahan dan Indonesia membayar tarif 19%. Maksudnya? Ya, 19% itu dari perjanjian itu Indonesia membayar, Amerika full akses gitu. Jadi nggak imbang sebenarnya. Kalau lihat dari perjanjian itu nggak imbang. Jadi kalau menurut saya sih ditinjau ulang. Keuntungannya buat Indonesia apa itu? Udah mah kelihatannya tidak imbang, terus untungnya naonnya Indonesia misalkan. Atau sih untungnya kira-kira gituan ya, memang ini geopolitik. Geopolitiknya, aduh, terkaikan kurang, Geopolitik lah. Geopolitik, Artinya saya tidak melihat itunya ya, itunya. Tapi saya melihat dari aspek kedaulatan datanya aja, security-nya. Ya, ini kan apa ya? Ini bahan minyak kita lah. Minyak kita yang hanya satu-satunya ini kita serahkan gitu, data kita. Teman baretoma mas batangan kita ini gitunya. Jadi bahan tambang. Tidak ada lagi yang kita miliki. Resource-nya. Di samping itu yang bahayanya, Kang Fahmi, ini startup lokal itu nggak akan berdaya itu. Nah, gimana tuh hubungannya dengan konsekuensi logis dengan di agreement itu? Kalau startup lokal harus mencari. Kan termasuk tadi Persis Apps kategorinya startup lokal berarti. Iya, artinya itu. Itu kan inputnya sedikit-sedikit. Oke. Nah, artinya recehan lah. Oke. Eceran. Ya. Nah, ini gelondongan semua dikasih. Wow. Ngerti nggak? Wow. Artinya pemain-pemain startup besar, Amazon, Google, ya segala macam itu ya sudah menangkap peluang itu. Menjadi makanan yang empuk gitu, santapan yang luar biasa dengan big data yang sudah semakin besar. Kalau kita sih di anggota kita mencari data input data kan satu-satu. Oke, anggaplah itu situasinya buat saya tampaknya sangat-sangat nightmare misalnya. Wah, mimpi buruk bisa lah kondisi kayak gitu. Nah, pertanyaan saya Sadisan sebagai di Infocom, melihat ada peluang nggak apa yang sejatinya bisa kita lakukan yang secara produktif dengan situasi yang sepika sebelum itu misalkan? Ya, ada peluang yang lain yang bisa kita lakukan secara produktif dan itu positif yang bisa sebagai sekaligus bentuk otokritik terhadap negara misalkan. Kalau melindungi data digital itu bagi saya itu adalah hifdunas, ya, melindungi data adalah Hifdunas. Ya, melindungi umat manusia. Karena itu kan wilayah privasi masing-masing orang. Iya, masing-masing orang. Ya, tidak bisa kita serahkan begitu saja. Yang kita lakukan itu, yang bisa kita lakukan adalah ya kita bukan puasa digital ya, kita menahan diri untuk tidak men-share berita-berita hoax misalkan, kepentingan pribadi personal di ranah-ranah publik terlalu luas gitu. Kan sekarang tuh tiket ditampilin foto segala macam. Habis pulang dari nonton kebun binatang posting. Maksud saya habis itu makan di mana di posting. Itu kan jadi puzzle yang nanti itu jadi data utuh gitu. Ya, seperti kita sekarang syuting itu bisa ditebak. Ya. Bisa ditebak di mana, dipotret segala macam lokasi. Nah, terkait yang data-data pribadi memang
perlu kita menahan diri. Oke, untuk urusan data pribadi. Nah, kaitan dengan urusan startup kan, startup. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan dengan situasi kesempitan seperti ini? Memang kita harus startup ini istilah saya tuh koalisi digital lah. Okay. Startup yang menengah yang ke bawah ini menghadapi situasi seperti sekarang ini, karena gempurannya itu luar biasa sekarang itu. Gempurannya itu. Kita itu hanya mengambil remeh saja gitu, recehan-recehan. Nah, ini harus ada kesadaran yang harus dibangun ya. Dari kita, khususnya dari Jamiah Persatuan Islam sudah menyadari itu. Oke. Harus ada intinya kedaulatan data di kita ini. Penerjemahan kedaulatan data diantaranya menggunakan ada tadi startup Persis Apps. Ya. Nah, yang lainnya adalah Ustaz, ketika ngomongin startup nih misalkan, startup yang terutama generasi hari ini, manusia-manusia digital hari ini, sudah terdata nggak saat misalkan di lingkungan Jamiah Persatuan Islam jamaah kita yang kecenderungannya di ranah-ranah startup secara digital atau apapun itu? Kita membentuk komunitas Persis Lab ya. Oh, ada Persis Lab itu komunitas IT ya. Itu ngapain aja Ustaz di komunitas IT itu? Jadi dia tuh ustadz di bidang IT lah. Oke, ustadz digital yang nggak mudah gatal. Jadi memang dia tidak mimbaria. Tidak mimbaria. Jadi alirannya bukan mimbar konvensional, tapi dia di belakang layar. Jadi kita juga karena banyak ya yang menekuni dunia digital ini. Oke, jadi ada komunitasnya ya. Jadi teman-teman kalau mau gabung juga ada ya. Ya, Persis Lab itu. Ada, itu sudah ada. Itu kategorinya mereka jihad digital itu. Jihad digital di sana ada. Itu. Termasuk keyboard warrior. Jadi ada keyboard warrioran intinya. Jadi nah itu arahannya yang diorkestrasi sama teman-teman Infocom ke arah mana dan seperti apa tadi? Pertama mereka ada yang membantu satu sisi kan digital itu luas. Oke. Jadi ada yang ingin membantu di sini, ada yang membantu di sini. Ya. Itu bukan anggota Persis saja loh itu. Oke. Persis Lab itu bukan. Tapi juga komunitas lain, bahkan menurut ketua komunitasnya juga dari non muslim ada juga. Ada yang tergabung. Dia ingin kalau bahasa kita mewakafkan, menghibahkan tenaganya, pikirannya. Saya pernah dengar. Jadi ada punya kemampuan. Nah, jika dengan demikian berarti yang bahasa orang mah yang digorowokannya misalkan sampai kemudian orang yang di luar Persatuan Islam pun tertarik pengen gabung, itu sebenarnya apa tadi? Dengan dakwah digitalnya itu, dengan ustadz digitalnya itu. Ya, isu kedaulatan data itu diantaranya. Karena persoalan kedaulatan data itu bukan hanya persoalan Persis sebenarnya. Sudah persoalan masyarakat Indonesia. Ya, kemarin itu kan sebelumnya rame KTP kita tersebar, KK kita tersebar oleh kementerian tertentu, gitu kan, tersebar data itu dengan mudahnya gitu. Nah, ini kesadaran ini harus dibangun gitu. Dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, apakah semacam Persatuan Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama yang lainnya ketika kita bersatu, sangat mungkin nggak untuk kita mengingatkan tentang itu semua? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya kira kan bil hikmah. Wajadilu bil hati hasan. Jadi kita dengan cara yang baik lah. Kalau bisa diselesaikan di belakang layar, selesaikan. Artinya ya nggak usah ribut-ribut lah gitu. Tapi kalau baru tidak mendengar, baru kita langkah selanjutnya seperti apa gitu kan. Dengan wakil-wakil kita di pemerintah, di legislatif, kita mengingatkan itu gitu. Ini loh gitu bahayanya. Memang sigaki emang sigaki maksudnya teh hanas data geus dikumpulkeun bari pas anu ngumpulkeunana misalkan orang teu bisa ngolahna gitu kan. Nah itu gimana menyikapi itu misalkan kita udah ngumpulin data, pertanyaannya adalah SDM kita udah siap nggak sih untuk ngolah data, mau diapakan, mau digimanakan misalkan selain urusan kedaulatan data tadi. Memang kita harus kolaborasi dengan semua pihak. Ini kan persoalan data digitalisasi ini kan generasi sekarang kan ya. Harus kolaborasi kan ya. Nah pertanyaan saya, Persatuan Islam menggandeng siapa apa misalkan? Kalau usia saya itu kan generasi usia kelahiran 70-an.
ya itu masa peralihan. Masa peralihan, tapi merasakan generasi Alpha ini. Oh, ya. Kan. Tapi kita menyadari juga bahwa kemampuan kita itu kan terbatas. Makanya kita melibatkan banyak anak muda, anak-anak muda yang punya kemampuan digital ini. Gitu. Maksud saya gini, Tan, apakah Persatuan Islam misalkan menggandeng salah satu perusahaan IT khusus misalkan untuk turut membersamai dengan dakwah digital ini, atau hanya sekadar misalkan open house, ahli-ahli yang mau ikut mewakafkan diri, atau seperti apa strategi yang dipakainya? Kita juga kolaborasi dengan corporate, kemudian juga dengan pemerintah juga kita kolaborasi. Ya, kita sudah penjajakan dengan PT Telkom juga kita tentang kedaulatan, dan saya kira PT Telkom di kepemimpinan sekarang juga punya visi yang sama. Ada kekhawatiran yang sama juga. Gitu. Ada kekhawatiran yang sama gitu. Jadi kita bangun, kemudian juga pihak-pihak yang terkait tapi halal dan tidak mengikat gitu. Kang Ustadz, sebelum ini kira-kira ada yang disampaikan nggak tentang urusan ke kacau balauan dalam tanda petik situasi hari ini, atau lebih kepada opini kritis lah barangkali ya, yang akan disampaikan Kang Ustadz kaitan tentang kedaulatan data ini? Poin yang pertama adalah memang kita harus ada pelindungan diri dulu, pelindungan dari diri kita ya, pertahanan diri kita. Ya, kita harus punya kesadaran bahwa data itu jangan Makanya penting kita mengajarkan media literasi, bagaimana memperlakukan media ini kan gitu. Selama ini kan kita jadi objek, betul nggak? Kita ketika share kegiatan kita, share foto kita tidak secara tidak sadar itu kita membagi ke data-data kita kan gitu kan. Nah, apalagi menyangkut jamiah, menyangkut masyarakat. Kesadaran data ini yang penting. Ya, melek data itu, melek di literasi itu bukannya itu menjadi digital literasi ya. Ya, digital literasi. Yang kedua tentu saja kita melakukan kolaborasi tadi yang sebut ya, dengan masyarakat sivil ya, kemudian juga dengan aktivis, dengan ormas-ormas ya, model NU Muhammadiyah dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga kita bersinergi dengan pemerintah. Ya. Kita dengan Komdiji juga sudah pernah sinergis terkait tentang data ini ya, bagian otonom juga tentang media literasi dan seterusnya. Nah, ini harus dibangun semuanya. Kalau kesadarannya tidak ada ya percuma saja gitu, Kang Fahmi gitu. Gitu. Nah, gitu teman-teman di podcast Persatuan Islam. Teman-teman, jangan lupa nanti di episode selanjutnya tentu kita akan kehadiran menteri-menteri Persatuan Islam lainnya. Nah, yang akan turut berbagi sekaligus mungkin mensosialisasikan program-programnya, menyampaikan, dan tentunya jangan lupa like, komen, share kayak gitu ya. Itu tetap berlaku, dan teman-teman juga berhak dong misalkan saya juga nih suka di bidang IT nih, boleh nggak saya gabung misalkan? Boleh. Gitu, bisa, itu Persis Lab itu ada. Ada Persis Lab. Bahkan yang dari mulai yang basis-basis yang sederhana, aku pengen suka pefotoan. Ada Persis fotografi. Komunikasi ada Persis fotografi. Terus aku mau pengen podcastan. Ada. Jadi insya Allah hal-hal yang kayak gitu yang semua berbau-bau digital di Persatuan Islam hari ini sudah terbuka lebar untuk berekspresi dan tentu memberikan kebaikan pada umat. Kata kuncinya adalah gimana caranya apapun yang kita miliki bisa memberikan arti bagi negeri tapi berbasis ilahi Robbi. Aku Ami dan saya Ihsan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.